Raisa, asli dari Surabaya, tapi tinggalnya di Singapura karena kerja ya. Semenjak saya ikut di Menara Doa itu, saya tuh banyak sekali terobosan-terobosan, tapi saya belum paham betul gitu. Dalam arti karena kan saya itu dari agama Islam, mengenal Kristus itu bulan Februari di 2021, dibaptis itu tanggal 19 September. Tapi sebelum saya dibaptis itu, ada seorang teman tuh bilang, kamu mau nggak memikul, dalam arti sanggup nggak memikul salib? Tapi saya nggak paham banget, karena dalam posisi belum ada seorang yang bapak rohani apa ibu rohani yang menuntun, bisa mengenal betul-betul mengenal Kristus itu seperti apa. Terus puji Tuhan, hari demi hari itu saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Karena dari waktu yang silam itu saya tuh ada usaha tahun 2015, ada usaha jualan online di Singapura itu. Saya tuh selalu mengandalkan dengan kekuatan manusia. Kayak pergi ke dukun tuh hampir 29 dukun. Itu saya nggak bakalan lupa itu, ingat karena selalu konsultasinya sama dukun. Kalau pergi ke dukun pasti laris dagangan. Jadi saya mengandalkan manusia. Berapapun mahal saya ikutin aja. Tapi lama-kelamaan tuh setiap 2 tahun sekali usaha hancur. Hutang makin numpuk. Banyak yang bawa kabur uang, ditipu. Hidup tuh seolah-olah tuh nggak damai. Seperti kerja keras tuh nggak ada hasil. Singkat cerita itu, setiap 1 tahun sekali itu pasti ada keluarga meninggal. Bahkan yang mungkin Tuhan itu mengutuk, dalam arti bukan mengutuk, seperti seolah-olah apa yang saya lakukan tuh udah di luar yang benar-benar logikanya manusia. Saya sempat itu ambil pesugihan, saya sempat tidur bersama makhluk halus seperti kalau orang Jawa bilang genderuwo, itu 13 bulan. Saya ritual makan bunga mawar itu baru kemarin itu waktu pelepasan tuh udah baru total, kalau nggak makan bunga mawar tuh kayak nggak ada tenaga. Terus lama-lama itu makin memburuk, Tuhan Yesus menjamah. Saya itu bermimpi tuh sebelum saya ingat banget tuh bermimpi tuh Januari 2021, pas itu tanggal 5 Januari saya bermimpi. Saya dijamah Tuhan Yesus, bilang Tuhan Yesus itu seperti meluk, tapi saya itu nggak paham banget itu Tuhan Yesus karena saya bukan dari agama Islam jadi nggak paham. Tapi saya tahu, oh itu Tuhan Yesus ya. Besoknya malamnya itu saya sempat bunuh diri karena frustasi, hutang numpuk. Waktu itu hutang 1,3 M. Saya frustasi, saya minum obat tidur, tapi saya berdoa, Tuhan, seandainya hari ini saya mati, jaga anak-anak. Puji Tuhan, besok pagi itu saya nggak mati, saya masih hidup. Saya bilang lah, kenapa saya masih hidup? Nanti saya mikir lagi. Lah di situ ada seorang teman Kristen tuh bilang, kamu lebih baik ikut agama aku aja. Waktu itu teman saya itu Kristen Protestan. Kamu ikut agama aku aja, baca firman, pujian. Saya makin ketawa. Gimana mau baca buku dibaca, gimana mau hutang itu bisa lunas? Logika manusia kan nggak percaya banget karena belum tahu itu kalau mengenal Kristus seperti apa. Akhirnya lama-lama ya udah kamu harus seperti ini ya, ngikutin Kristus kayak gini, dipimpin terus gitu. Nah di situ Februari saya baru mengenal Kristus tapi belum dibaptis. September kemarin, bulan Juli saya berdoa, Tuhan saya ingin dibaptis, tapi saya harus ingin tanggal 19, 20, 21. Itu hari cantik Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya ingin dibaptis. Tanggal itu. Puji Tuhan, beneran Tuhan udah ngasih benar-benar dibaptis tanggal 19 September 2021.
lepas dibaptis, ada mujizat datang. Seorang itu ngasih modal, yang nominal tuh 200 juta. Dalam hati, benar ya, ikut Kristus, hari ini dibaptis malam dapat modal 200 juta. Oh, ternyata enak ya ikut Kristus ya. Tapi saya nggak berdoa, dalam arti saya nggak tahu siapa ini yang mimpin doa ini seperti apa. Tapi saya selalu lihat YouTube, oh pujian seperti ini. Namanya pujian saya pikir kayak lagu-lagu pasti saya hafalin, nyanyi gitu. Tapi belum ada bapak rohani yang benar-benar gitu. Lama-lama itu saya kenal sama puji Tuhan, kenal sama Bu Esther ini. Bilang kamu ikut ya di sini menara doa biar kamu ada dibimbing. Di sana ada bapak rohani, bu rohani yang benar-benar bisa bimbing kamu. Tapi masalahnya kan bukan masalah dibimbing, masalahnya ini hutang. Masa habis dibaptis modal itu September dibaptis dapat modal, Desember dibawa kabur orang uangnya. Kan makin rumit ini, gimana ini ceritanya? Ikut Kristus makin remuk semua. Yang tadinya keras-keras ngomong, sekarang dibimbing harus mengasihi, harus mengampuni, nggak boleh marah. Wah, jantung makin sakit. Tadinya kalau emosi teriak-teriak, sekarang disuruh diam, mengampuni. Itu benar-benar diremukkan, sakit banget. Terus konsultasi sama Bu Emma, pertama pelepasan. Habis sama Bu Emma itu dada itu merah semua, sakit. Itu kulit sampai ngelupas. Tapi lepas itu udah nggak sakit lagi, kayak nggak ada beban kayak. Karena saya pribadi sama orang itu saya belum pernah, biarpun saya keras belum pernah bertengkar, tapi saya simpan. Saya sekali ngomong sama orang pasti kejadian, pasti dendam seperti itu. Terus lama-lama itu akhirnya saya dipulihkan. Terus saya konsultasi sama konseling sama Pak Hebron waktu itu sore-sore itu. Itu petir menyala itu 2 kali petir itu. Saya dituntun Pak Hebron buat kayak pelepasan itu saya nggak bisa ngomong. Tapi saya ingat petir itu menyala 2 kali seperti itu. Tapi puji Tuhan, akhirnya lama-lama besoknya langsung waktu konseling sama Pak Hebron jam 6 itu saya dapat terobosan langsung. Waktu itu saya gade emas itu total itu yang saya gade emas itu semuanya itu kalau waktu itu bunganya aja tuh 3 juta. Puji Tuhan. Habis konseling sama Pak Hebron langsung dapat mujizat, dapat terobosan, bisa continue tuh, renew Mexicash dalam arti emas saya tuh. Puji Tuhan banget gitu. Tapi hutang kan masih ada, 200 juta itu masih utuh. Tapi saya nggak berpikir. Bu Esther tuh selalu, kamu ikut di menara doa ya, berdoa, ikut ibadah ya. Tapi dalam hati saya tuh nggak, dalam arti kayak gini. Kenapa ya? Setiap saya ikut pendeta itu nggak damai di hati. Bakal kepahitan, beda pendapat. Ini kenapa ya? Lah, ini hari puncak-puncaknya anak itu 3 bulan nunggak SPP kuliah. Saya tuh bingung. Ini saya harus kayak gimana? Hari ini harus terakhir. Kalau hari ini nggak dibayar, nanti hari Senin dia nggak bisa UTS. Udah saya berdoa, saya nangis berdoa. Tuhan, hari ini ya anak itu bayar kuliah. Saya nggak ada uang, Tuhan. Saya bukan memilih kamu, Tuhan. Kamu memilih aku. Itu saya tuh nangis, marah-marah, teriak-teriak. Terus Bu Esther bilang, Elisa, kamu harus ikut ibadah ya. Dalam hati saya gini, ini orang apa sih? Orang pusing mikir duit, suruh ibadah. Nanti biar konselingnya sama Pak Hebron, biar kamu nanti pelepasannya biar sembuh total. Itu saya mendengar nama Pak Hebron aja, itu saya berpikir, ini orang pendeta apa sih? Janji ngomong mau konseling itu jam segini, akhirnya nggak bisa. Berarti bukan waktu Tuhan. Bukan jadi bapak rohani yang benar. Saya tuh teriak-teriak.
Kalau hari ini Tuhan, Pak Hebron, hubungin saya, berarti beliau adalah Bapak rohani saya. Kalau dia nggak hubungin, berarti dia bukan Bapak rohani saya. Puji Tuhan. Hari ini ada teman bayar hutang 2 juta pas buat bayar kuliah. Ada lagi mujizat terobosan di giveaway Singapura tuh saya dapat handphone. Yang terakhir Pak Hebron itu telepon saya. Pak Hebron telepon sama Bu Esther tuh handphone saya pegang, itu saya bilang, Tuhan, dia telepon Tuhan, dia telepon. Pak Hebron telepon. Itu gimana, Ibu? Saya tuh nangis tuh sambil mau teriak, itu apa, kayak seolah-olah, bener ya, Tuhan tuh jawab itu. Apa yang saya doakan tadi, marah-marah, maki-maki, disuruh Pak Hebron, biar doa dibimbing Pak Hebron seperti apa. Terus saya teriak-teriak. Tuhan udah ngasih bener-bener terobosan, bener-bener jawaban. Itu puji Tuhan banget. Oh, ternyata kemarin-kemarin tuh banyak pendeta Singapura itu, saya tuh sampai sempat berdebat karena yang dibahas itu dalam arti saya belum bersependapat seperti itu. Pendeta yang seperti Zoom via online apa aja tuh belum ada yang klik di hati. Hari ini, detik ini juga Tuhan ngasih jawaban. Kalau Pak Hebron adalah Bapak rohani yang benar-benar saya tadi udah maki-maki sendiri sama Tuhan. Begitunya, puji Tuhan, haleluya. Pak Hebron telepon, bilang konsultasi hari Rabu. Itu padahal tuh saya maki-maki. Giliran di telepon Pak Hebron tuh saya muter-muter. Ini mau diangkat nih, bener apa enggak ini Pak Hebron telepon? Tuhan, dia telepon, sampai saya bilang, dia, bukan Pak Hebron, dia telepon Tuhan, dia telepon. Saya terima kasih sama Tuhan, dalam arti saat ini emang saya benar-benar butuh Bapak rohani yang bisa memberikan saya itu ke jalan kebenaran, menghidupkan firman. Karena pada dasarnya kalau dipikir secara logika itu manusia itu perlu, dalam arti penuh kedagingan. Dan dicari uang, gimana caranya bayar hutang. Saya puji Tuhan, hari ini, haleluya, saya dipertemukan sama Pak Hebron yang benar-benar, oh ternyata dari kemarin-kemarin saya tuh sempat, bukan nggak percaya sama Pak Hebron, cuma pendeta seperti apa sih, semua pendeta itu. Karena yang saya temuin semua, yang pernah saya temuin pendeta itu maunya itu disembah. Karena nama baik, tapi belum damai di hati, belum pernah ada pendeta yang bisa memimpin saya itu, oh kamu harusnya seperti ini. Cuma kalau saya tanya, kamu tahu firman nggak? Tahu firman nggak? Jawabannya semuanya sama. Karena saya itu belum paham banget firman. Kalau dibaca emang iya. Makanya saya terima kasih sama Tuhan karena dari Tuhan bisa mengenal Pak Hebron. Terus yang kedua sama Bu Esther. Karena beliau sangat dalam arti itu sabar. Kalau saya marah pasti Elisa berdoa. Tiap pagi selalu kamu harus mengenal Tuhan. Lebih benar lagi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesaksian tuh. Seperti itu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami. Hari ini kami akan dengarkan firman-Mu berbicara dan ajari kami. Biarkan hari ini ada sebuah understanding, pengertian baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan baik kami sebagai pendoa-pendoa yang Kau panggil berdiri buat gereja, buat kota, bahkan buat bangsa, dan bangsa-bangsa yang lain. Kami bisa kerjakan tugas kami, panggilan kami dengan ketepatan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Roh Kudus yang memimpin firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam buat semua. Shalom. Pada malam hari ini, saudara. Hari ini saya akan memberikan firman Tuhan sharing tentang doa dan perjanjian, pray and covenant. Ini tiba-tiba saya belajar satu hal yang sangat ajaib, luar biasa.
tentang doa dan sebuah perjanjian. Saudara, selama ini mungkin kita berdoa. Saya tahu Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom hari ini adalah para pendoa yang belajar banyak. Tapi hari ini saya berdoa, ada satu hal baru lagi yang Tuhan tambahkan dalam pelayanan kita. Supaya pelayanan yang Tuhan berikan ini makin kuat dan makin maksimal. Kita makin bisa mengerjakan begitu banyak hal besar yang luar biasa. Prayer, doa, dan covenant. Dua hal yang dimix, disatukan, akan menghasilkan sesuatu yang ajaib, yang sangat luar biasa. Covenant, ya. Kata perjanjian ini sebenarnya pertama kali muncul dalam Alkitab di kitab Kejadian. Ketika Abraham membawa sebuah covenant kepada Tuhan, ya pada hari itu. Kata covenant atau perjanjian ini dalam bahasa Ibrani artinya cutting atau dipotong, saudara. Karena hari itu Tuhan memberikan perintah kepada Abraham. Ketika satu kali Abraham berdoa, berkata, Tuhan, buka aja ada kancingnya. Tuhan, aku ini tidak punya anak. Dan bagaimana masa depanku? Ketika Abraham hari itu sedang mendoakan buat sebuah kerinduan, Tuhan, aku nggak punya anak. Dia sangat berharap, padahal hari itu dia tahu hari itu adalah sudah mustahil. Abraham sudah cukup tua. Dan dia mulai menaikkan sebuah doa pada hari itu. Dan hari Tuhan berkata, buat sebuah covenant. Tapi ini adalah inisiatif Tuhan yang memerintahkan Abraham membuat covenant yang ada di kitab Kejadian. Dan hari itu Abraham mengerjakannya. Tuhan berkata, siapkan hari ini 1 ekor lembu betina berusia 3 tahun. 1 ekor kambing betina berusia 3 tahun. Siapkan 1 ekor kambing jantan berusia 3 tahun. Burung tekukur dan juga anak burung merpati. Kemudian 3 ekor binatang yang besar ini, lembu, kambing, dan domba, belah 2. Dan hari itu Abraham mengerjakannya. Itulah awal kata covenant. Dipotong, saudara. Lembu, domba, dan kambing dipotong 2. Apa ini maknanya, saudara? Tuhan mau berkata, waktu Tuhan membuat perjanjian covenant dengan kita, Tuhan berkata, kalau aku untung, kamu juga untung. Saudara, ketika seekor binatang dibelah 2 dengan yang sama rata, Tuhan mau ngomong, dari pihak aku tidak pengen kalau aku untung dan aku dirugikan. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang fair, yang ajaib, yang luar biasa. Dia pengen dia untung dan kita juga untung, saudara. Dia nggak pernah membuat sebuah perjanjian, dia untung dan kita dirugikan. Nggak pernah, saudara. Pegang satu hal, Tuhan kita, Tuhan yang fair. Dia selalu tidak pernah ambil keuntungan dari hidup saudara. Amin. Dia pengen saudara diuntungkan. Amin. Banyak kali kita mikir, oh Tuhan itu jahat. Dia buat ini, dia suruh aku beri perpuluhan, suruh beri persembahan, suruh melayani. Aku dirugikan dan dia diuntungkan. Tidak, saudara. Buang semua pikiran seperti itu. Waktu dia membangun sebuah covenant perjanjian, dia sedang membangun 2 yang rata, yang sama. Hari itu, saudara, malam itu ketika sudah senja tiba, dia lihat ada roh Tuhan seperti api yang melewati 2 potongan daging itu, saudara. Lembu yang dibagi 2 itu. Dan hari Tuhan berkata, hari ini Abraham, aku buat perjanjian dengan engkau. Keturunanmu akan sangat banyak. Dan tanah ini akan berikan kepadamu. Saudara, Tuhan yang berjanji, dia buat covenant. Dan bahkan Tuhan ngomong, nanti keturunanmu yang sangat banyak itu akan dibuang ke sebuah bangsa. Dan dia mengalami banyak penderitaan. Setelah 400 tahun, aku akan bawa keluar. Akhirnya Tuhan ngomong, Abraham, kamu bakal punya anak, Abraham. Sampai bukan cuma anak saja, sebuah bangsa dilahirkan. Saudara, inilah keajaibannya. Abraham berdoa, Tuhan memberikan covenant dan waktu di mix sebuah janji yang ajaib, yang besar, yang luar biasa diturunkan. Itulah saudara, bahwa begitu penting sebuah covenant dan doa digabungkan menjadi satu. Akan menghasilkan sesuatu pencapaian yang ajaib. Sekarang kita akan lihat bagaimana doa dan covenant bekerja dengan ajaib. Yosua 10 ayat 8 sampai dengan 14. Yosua pasal yang ke-10. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Yosua 10, 8, 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon.
mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati karena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di depan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit. Dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14 perhatikan saudara. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudara, ayat 14 ini saya percaya semua pendoa inginkan kita jadi mempunyai bagian ini dalam hidup kita. Dikatakan belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia. Hari itu saudara, ada sebuah doa permohonan yang dinaikkan Yosua kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Doanya nggak masuk akal saudara. Saya percaya hari ini saudara yang ikut Zoom, sebagian besar pendoa saudara. Mungkin kadang-kadang saudara nggak dimengerti oleh orang lain. Memang saya harus ngomong, seringkali pendoa itu unik. Dan banyak kali orang nggak bisa mengerti tentang pendoa. Bahkan mungkin pendoa banyak kali ini mungkin dijengkelin orang. Ini kenapa kok aneh toh? Ini kok antik? Nah saudara, loh memang sebab saya tahu pendoa itu orang yang mata rohaninya kebuka. Saya ini menyadari karena saya bergaul dengan banyak pendoa dari berbagai macam gereja. Di gereja kami punya banyak pendoa. Memang kadang-kadang mereka saya katakan unik saudara ya. Saya nggak mau ngomong yang lain, unik saudara. Artinya mereka punya kekhususan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Saudara, berbanggalah kalau engkau punya keunikan. Ya, gak usah mau diubah. Apa yang ada hari ini, terima dengan sukacita, kerjakan. Karena ini calling, pilihan, panggilan yang ajaib. Yosua hari itu berdoa. Dia berdoa dan ditulis. Gak pernah ada orang berdoa kayak Yosua. Saudara, saya berdoa hari ini ya. Sampai ikut Zoom hari ini. Engkau dapat karunia urapan seperti Yosua. Menaikkan doa-doa yang apa ya? Yang gila mungkin saudara. Gak masuk akal. Tapi yang kau lihat, Tuhan mendengar, menjawab dengan sangat ajaib. Doanya minta apa saudara? Matahari berhenti, bulan berhenti. Itu doa yang gila saudara. Itu yang kalau orang di level biasa saudara, saya percaya orang yang punya level rohani yang masih rendah tidak pernah menaikkan doa seperti ini. Saya tahu ini doa di mana orang itu punya sebuah kedekatan, keintiman dengan Tuhan, bahkan punya sebuah covenant yang kuat dengan Tuhan, sehingga dia berani mendoakan doa-doa bahkan yang tidak masuk akal. Dan dia yakin doa yang dia ucapkan dijawab, didengar Tuhan. Amin. Amin. Ini yang luar biasa. Amin. Nah, kita mau belajar hari ini saudara tentang ini. Kenapa saudara? Sampai Yosua ini doanya sekalipun nggak masuk akal. Yang mungkin orang lain berkata ini gila ini orang, tapi dia yakin dan dijawab Tuhan saudara. Dan orang berkata wow ini luar biasa. Ini orang yang ajaib. Di mana kuncinya saudara? Saya temukan dalam cerita ini kuncinya adalah covenant. Sebuah perjanjian. Sebelum cerita ini terjadi, di belakangnya ada sebuah covenant yang luar biasa yang dimiliki. Saudara, hari itu perang ini sebab Yosua membantu orang-orang Gibeon. Tuhan yang nyuruh dia bantu mereka. Dan Yosua memang tahu Tuhan, aku berikan kemenangan buat kamu, tolong orang Gibeon. Loh, kenapa saudara? Sampai Yosua nolong orang Gibeon. Gibeon itu bukan orang Israel saudara, itu orang asing, orang kafir di luar Israel. Tapi hari itu pernah sebuah kejadian terjadi. Yosua didatangin orang Gibeon yang menyamar, yang pura-pura, yang berbohong ngomong sama Yosua. Mari buat covenant perjanjian dengan kami. Kami tinggal sangat jauh tempat kami. Ayo kita buat covenant. Yosua tidak tanya Tuhan. Dia buat perjanjian, covenant. Gibeon, orang Israel. Dia berjanji kami tidak akan membunuh orang Gibeon. Setelah perjanjian covenant dibuat, ketahuan ternyata orang-orang ini cuma tinggal 3 hari
jauhnya dari tempat Yosua. Tapi saudara terlambat. Covenant perjanjian dibuat. Dan hari itu mereka tidak bisa membatalkan. Dan Yosua berkata, oke, karena kamu berbohong, maka aku berkata kepadamu, dikeluarkan sebuah kutub. Yosua ngomong loh, keturunanmu akan jadi pemotong kayu dan penimba air untuk rumah Allahku. Saudara, kutukannya ini malah bagus saudara buat orang-orang Gibeon. Tidak henti-hentinya kamu akan melayani Tuhan. Jadi tukang potong kayu untuk kayu bakar, untuk korban ya. Yang kedua, menimba air untuk keperluan korban. Sebab itu korban supaya dipotong, sana akan dicuci, dibersihkan. Pembasuhan begitu banyak, perlu air. Keturunan akan mengerjakan. Dan hari itu, orang-orang Gibeon bareng dengan orang Israel, membantu orang Israel. Hari itu. Saudara, ada perjanjian, covenant. Itu yang membuat ketika orang-orang Gibeon satu kali diserang oleh musuh, 5 raja mendatangi Gibeon berkata, karena kamu berteman dengan Yosua, kami akan menyerang kamu. Orang Gibeon tahu pasti kalah. Waktu dia tahu dia pasti kalah, kirimlah dia utusan ke Yosua. Yosua, tolong kami. Kamu dan kami punya perjanjian loh. Jadi kamu harus tolong aku. Saudara, ini ajaibnya perjanjian. Kalau engkau punya perjanjian dengan Tuhan, engkau bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, kita ada perjanjian loh Tuhan. Engkau harus tolong aku. Ini ada musuh, ada kesulitan, ada persoalan, ada masalah yang menyerang hidupku. Sebab di antara kita Tuhan ada perjanjian, Tuhan engkau harus menolong aku. Sebab engkau sudah punya perjanjian dengan aku. Hari itu Gideon datang menolong orang Gibeon. Padahal bukan urusan Gideon. Bukan urusan dari orang namanya Yosua dan orang Israel. Bukan urusan dia. Ini Gibeon perang sendiri. Ngapain dia ngurusin? Tapi sebab perjanjian, Yosua datang. Tapi tahukah saudara, Yosua ini, dia nggak sendirian. Yosua punya sebuah perjanjian lagi dengan Tuhan. Gibeon punya perjanjian dengan Yosua dan orang Israel. Dan Yosua punya perjanjian dengan Tuhan. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan yang ngomong. Nanti saya bacakan ayat saudara. Dalam Keluaran, dia ngomong, hari ini aku membuat perjanjian antara aku dengan seluruh Israel. Jadi hari itu saudara, perjanjian ini menjadi sangat kuat. Gibeon, Yosua orang Israel, Tuhan ikut di dalamnya. Sebab Tuhan sudah janji dengan Yosua. Lu kemana Yosua? Gue ikut. Apa yang kau lakukan? Aku ikut denganmu. Dan hari itu Yosua berangkat perang, membela Gibeon. Peranglah mereka dengan sangat kuat. Padahal musuh 5 kerajaan. Saudara dibaca saudara ya, di ayat tadi. Dalam peperangan itu, orang Israel membunuh musuh Gibeon. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Dikatakan, Tuhan menghujani mereka dengan hujan batu. Dan yang dibunuh oleh Tuhan lebih banyak daripada yang dibunuh oleh Israel. Tuhan ikut melemparkan batu-batu besar dari langit. Saudara, ini Star Wars. Perang bintang. Dia ambil planet-planet di langit, saudara. Itu dilemparin loh ke musuh-musuhnya. Loh, saudara, Tuhan ngapain? Mau ikut-ikutan, saudara. Tuhan terikat dengan satu kata, covenant. Saudara, inilah yang membuat Tuhan tidak bisa berhenti menolong, menjawab, mengabulkan doa kita. Kalau engkau punya covenant. Bahkan Tuhan mengerjakan banyak perkara yang tidak masuk akal. Dikatakan ini pertama kali. Planet-planet dia ambil dan dia lemparkan kepada musuh-musuhnya Yosua dan musuhnya Gibeon. Dan mereka dibunuh oleh Tuhan. Hari itu belum selesai. Dan Gideon menaikkan doa tadi. Belum selesai Tuhan. Sekarang aku minta matahari berhenti dan bulan berhenti. Dan saudara, Tuhan mendengar loh saudara. Kenapa? Tuhan terikat dengan sebuah perjanjian. Yosua, kamu buat apa? Aku ada di sana bersama dengan engkau. Ini loh saudara, yang membuat ada doa-doa yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Yang Tuhan kerjakan ketika dia bekerja bersama orang yang punya sebuah covenant. Sebuah perjanjian yang kuat dengan Tuhan. Hari ini saudara, apakah saudara ini punya sebuah covenant dengan Tuhan? Tapi ingat, munculnya covenant bukan karena kita yang minta. Tuhan yang berkata, ayo kita buat. Dia yang punya ide. Kita nggak bisa maksa dia, Tuhan kita buat covenant. Nggak bisa saudara. Sebab ide covenant semuanya dari Tuhan asalnya. Dia yang memberikan tawaran. Bagaimana caranya saudara?
supaya engkau itu bisa memikat hati Tuhan sampai dia mengucapkan sebuah covenant. Mari kita buat. Dia terpikat dengan Abraham. Dia terpikat dengan Nuh waktu Nuh bawa korban. Dia terikat dengan orang-orang Israel. Dia terpikat dengan Musa. Ada banyak orang yang buat sesuatu dan Tuhan terpikat, kena hatinya, dan dia berkata, aku buat covenant. Saudara, bagian saudara hari ini para pendoa, bagaimana engkau tuh bisa memikat hati Tuhan sampai dari pihak Tuhan berkata, mari kita buat perjanjian. Waktu dia buat itu, saudara, saya percaya doa-doa kita menjadi doa yang sangat ajaib, doa yang sangat luar biasa. Elia itu orang yang punya covenant perjanjian yang sangat ajaib. Dia minta api turun, api turun. Dia minta hujan turun, hujan turun. Kenapa ada hal-hal yang ajaib? Sebab dia berkata, kalau engkau minta kepadaku dan kau punya covenant yang luar biasa, aku akan berikan di dalam hidupmu. Saudara, inilah yang perlu kita ketahui tentang covenant yang ajaib. Keluaran 34. Keluaran 34. Ayat yang ke-10. Keluaran 34 ayat yang ke-10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dengar saudara, di depan seluruh bangsamu akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sebab di atasnya Tuhan ngomong, aku mengadakan suatu perjanjian atau covenant. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Ketika Tuhan buat covenant, dia ngomong, aku tunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib. Ini dia berjanji kepada orang Israel pada hari itu, saudara. Perbuatan-perbuatan ajaib. Kenapa sampai Yosua ngalamin perbuatan ajaib Tuhan? Sebab hari itu dia punya ini, saudara. Dia punya covenant. Tuhan ngomong pada Musa, Yosua, dan seluruh orang Israel, aku akan buat perbuatan-perbuatan yang ajaib di hadapanmu. Aku mengerjakan. Saudara, betapa ajaibnya kalau engkau itu punya covenant yang ajaib. Nah, saudara, kita bersyukur hari ini kita hidup di perjanjian baru. Yesus berkata, aku memberikan darahku sebagai sebuah perjanjian. Amin. Kita tahu ya. Ketika satu kali dia sebelum hari malam terakhir, dia ambil anggur dan dia ambil roti, dia berkata, inilah darahku, inilah perjanjian baru yang aku berikan kepadamu. Dan dia berkata, hari itu dia membuat sebuah perjanjian yang ajaib dengan hidup setiap kita. Ketika covenant dibuat, saudara, artinya dua menjadi satu diikat, saudara. Pernikahan juga sebuah covenant. Laki dan perempuan ada covenant diikat menjadi satu. Dan Tuhan berkata, sejak hari ini dua menjadi satu. Ketika Tuhan membuat sebuah covenant dengan kita, Tuhan berkata, engkau dan aku menjadi satu. Yesus berkata, engkau di dalamku dan aku di dalammu. Amin. Kapan terjadi, saudara? Ketika ada sebuah perjanjian covenant yang kuat dikerjakan. Tapi selama ini jujur, saudara, mungkin saudara kita cuma ngerti, tapi engkau tidak sampai masuk dalam sebuah pengalaman. Sebab covenant ini bukan sekedar sebuah pengertian, tapi covenant ini adalah sebuah pengalaman, saudara. Ya, seorang laki-laki, seorang perempuan harus mengalami pernikahan jadi satu. Saudara dengan Tuhan, engkau tidak cuma perlu ngerti, tapi sampai engkau mengalami satu pengalaman di mana kau tahu, Tuhan, hari ini engkau mengikat aku dengan engkau menjadi satu. Ini, saudara, kesatuan yang dahsyat, yang ajaib. Waktu engkau di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita, ada sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Sebab hari itu engkau disatukan Tuhan. Dan gak berhenti, saudara. Setelah hari itu, covenant dibuat, saudara, antara Yosua dengan Tuhan dan orang Gibeon. Hari itu ada kemenangan yang ajaib, yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Dan hari itu semua musuh-musuh daripada orang Gibeon dihabisi, dan hari itu mereka dikalahkan. Dan covenant yang dipegang ini, saudara, adalah covenant yang bersifat kekal.
ketika Tuhan berkata, aku berjanji kepadamu. Saudara ingat peristiwa Abraham. Abraham punya perjanjian dengan Tuhan. Saudara ingat, sebelum Abraham nanti mempunyai anak, karena malaikat Tuhan datang, ada 3 pribadi yang datang menuju Abraham. Tahun depan kamu akan punya anak. Saudara tahu cerita hari itu? Abraham dan Sarah kedua-duanya tertawa. Ketika Tuhan datang ke kemah, mereka memberikan janji. Tahun depan, Sarah istri akan melahirkan. Hari itu Sarah tertawa di kemahnya. Saudara, itu lama nggak percaya loh, saudara. Nggak percaya Sarah. Tapi kenapa ya? Tetap hari itu mereka dapatkan. Tuhan pernah ngucap, nanti kamu akan dapat anak. Sekalipun hari itu, saudara, Sarah tertawa. Dan Tuhan berkata, Sarah ketawa. Enggak, dia nggak ketawa kok. Ya, dia tertawa. Hari itu Sarah nggak percaya. Udah tua, udah telat. Tapi Tuhan udah terikat dengan covenant-nya dengan Abraham. Dia sudah berkata, nanti keturunanmu akan sangat banyak. Dan keturunanmu akan menduduki tanah ini. Dia sudah mengucap kepada Abraham. Dan dia sudah punya covenant. Dan betul tahun depannya, Sarah melahirkan. Ketika saya membaca kisah, Sarah ketawa, loh Tuhan, kita kan bicara iman Tuhan selama ini. Kalau kita beriman, kita dapat. Kita ketawa, nggak percaya, ya nggak dapat. Tapi ada yang ajaib, saudara. Dengan sebuah covenant. Ketawa loh, saudara. Kenapa sampai Tuhan ngomong, kasih anak itu nama, ketawa kalau lahir anak itu. Ishak ada tertawa. Sebab Tuhan mau ngomong, lu nggak percaya. Waktu aku datang di sini. Engkau tidak percaya kepadaku. Dan hari tahun depannya, saudara. Anak itu tetap lahir. Kenapa, saudara? Sebab sebuah covenant, perjanjian. Sudah tua, sudah mandul, double, saudara, problemnya. Tua, mandul. Kalau salah satu mungkin masih mungkin, oh bisalah, ini double problem. Hari ini saudara punya double problem, yang berat, yang sukar, udah mandul, tua lagi. Udah mati pucuk, udah menopause, gak mungkin. Tapi covenant itu yang ajaib. Tetap hari itu, Sarah melahirkan anaknya. Saudara, covenant yang dibuat yang luar biasa, yang ajaib itu, saudara. Yosua, orang Gibeon, dan Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Kalau kita baca lagi terus perjalanan, saudara. Terus dalam 2 Samuel 21, ayat 1 sampai dengan ayat 7, saudara. Itu cerita satu kali di Israel, waktu Daud memerintah menjadi raja. Di Israel terjadi 3 tahun berturut-turut, tidak ada hujan. Dan hari itu kering di Israel. Daud berdoa ke Tuhan, kenapa ini ada kekeringan selama 3 tahun berturut-turut? Dan saya tahu Israel akan kering, kerontang. Kalau saudara tahu Israel hujannya sudah jarang, saudara. Ini sudah jarang hujan, apalagi selama 3 tahun kekeringan terjadi. Maka itu tempat sangat panas, sangat gersang, tidak ada makanan. Daud berdoa kepada Tuhan, kenapa? Kok 3 tahun kekeringan kami? Pasti ada yang salah. Dan Tuhan ngomong, ada perjanjian, covenant yang dipatahkan, yang dihancurkan. Dan Tuhan ngomong, Saul salah. Sebab Saul, saudara, satu kali dia berikhtiar menghabisi orang-orang Gibeon. Kalau saudara suka baca firman, pasti tahu ceritanya. Hari itu Saul, dia coba membunuh orang-orang Gibeon, dan dia mau singkirkan orang Gibeon. Demi mengambil hati orang-orang Israel. Dia mau ngabisin orang Gibeon. Dan dia bunuh banyak orang Gibeon. Tapi saudara, bukan ada perjanjian antara Yosua dengan orang Gibeon, bahwa Gibeon tidak boleh dimusnahkan. Sejak hari itu Gibeon harus dibawa masuk bagian dari orang Israel. Sekalipun ini kafir, harus dibawa masuk sebab perjanjian. Saudara, perjanjian itu ajaib loh, saudara. Perjanjian bisa mengubah identitas kita. Apapun identitasmu yang lama, yang buruk, yang jelek, perjanjian membuat identitas saudara menjadi baru. Ruth itu punya perjanjian dengan Tuhan, saudara. Dan dia dihisapkan masuk ke orang Israel. Orang Gibeon, orang kafir, waktu dia punya covenant, dia dihisapkan masuk. Dan hari itu Saul membunuh banyak orang Gibeon. Dan siapa yang marah, saudara? Yang marah bukan orang Gibeon. Tuhan yang marah. Sebab hari itu Saul tidak memegang ucapan dari Yosua. Dan hari itu Daud datang ke orang-orang Gibeon. Dia tanya, hari ini kita semua susah. Ini kekeringan 3 tahun. Engkau pengen apa? Supaya semua hukuman Tuhan ini berhenti di Israel.
Dan orang Gibeon berkata, aku minta 7 orang anak Saul harus dibunuh. Sebab Saul lah yang menghabisi bangsa kami. Dan kami minta 7 anak Saul harus dihabisi. Dikorbankan, dibunuh. Supaya hukuman Tuhan selesai. Didamaikan. Saudara, hari itu Daud mendengar Daud itu berat buat Daud. Aduh gimana ya? Tapi gak ada cara lain. Untuk bisa memulihkan kemarahan Tuhan. Maka hari itu 7 anak Saul harus diambil. Tapi ingat saudara, covenant kembali diingat. Ketika dia cari keturunan Saul, dia tahu ada satu anak Yonatan bernama Mephiboset. Yang ini orang dekatnya, yang harusnya juga diserahkan ke Gibeon untuk dibunuh saudara. Mephiboset. Tapi tahukah saudara, kembali pada sebuah covenant. Yonatan, Daud pernah buat covenant. Kalau engkau jadi orang nomor 1 Daud, aku orang nomor 2. Buat perjanjian. Ketika orang Gibeon minta 7 keturunan Saul dihukum, hari itu Daud menyingkirkan Mephiboset. Karena dia tahu, aku punya covenant dengan orang ini. Dan kepada orang tuanya. Aku tidak akan serahkan anak ini untuk dibunuh. Saudara tahu? Covenant juga meloloskan saudara dari sebuah penghukuman. Saudara, ini ajaib saudara. Begitu engkau mengerti covenant, ada begitu banyak keajaiban di dalamnya, saudara. Engkau akan diberkati, dilepaskan dari bahaya, dari segala-galanya. Dan hari itu, Daud mencari keturunan Saul yang lain dari anaknya, gundiknya Saul. Itu yang diberikan kepada orang-orang Gibeon. Dan hari itu 7 orang dibunuh. Ketika 7 orang itu dibunuh, saudara, hujan turun kembali ke Israel. Saudara dengar, Tuhan itu sangat concern. Dia pegang saudara sebuah covenant. Dan dia akan menyertai siapapun juga yang punya covenant dengan dia. Kalau para pendoa hari ini, engkau punya sebuah covenant yang kuat dengan Tuhan. Betapa ajaibnya doa-doa yang sedang engkau naikkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Engkau akan bisa mendoakan banyak orang. Karena saya tahu hari ini ada banyak saudara yang sedang berdiri buat gerejamu mungkin saudara. Ada yang sedang berdiri buat kotamu. Ada yang sedang berdiri buat Indonesia. Bahkan mungkin sedang berdiri untuk bangsa-bangsa lain saudara. Engkau berdiri dan engkau mengharapkan doa yang supranatural. Kita ini perlu jawaban doa yang supranatural. Bukan doa-doa yang biasa-biasa saudara. Kita perlu jawaban ajaib yang luar biasa. Dari cara hari ini pelajari covenant dan ikat dengan Tuhan. Dan engkau nanti menaikkan doa-doa yang ajaib. Doa-doa yang luar biasa. Dan Tuhan mendengarnya. Tapi kita bersyukur. Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah perjanjian lewat darahnya. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani bicara tentang Israel yang fisik. Tapi dia juga bicara dalam perjanjian baru ini tentang Israel yang rohani, yaitu kita. Dia buat perjanjian. Apa yang dia kerjakan? Aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Saudara, Tuhan membuat perjanjian bagaimana caranya? Dia beri sign tanda. Dia memberikan hukumnya dalam hati kita, pikiran kita, dia tahu. Saudara, kalau engkau berkata Tuhan, aku terima tawaran. Tuhan nawarin loh saudara. Ayo buat perjanjian. Satu lewat darahnya. Dan yang kedua, di sini dikatakan, aku taruh hukumku, firmanku, di pikiranmu dan di hatimu. Dia nawarin. Apakah hari ini ada orang berkata, Tuhan, aku mau terima. Sebab covenant perjanjian perlu 2 orang. Satu pihak Tuhan, yang kedua kita saudara. Dia nawarin di ayat ini. Aku mau taruhkan firmanku di hatimu dan pikiranmu. Mau kamu terima? Waktu kau berkata Tuhan, aku terima firmanmu di hati dan di pikiranmu. Artinya, bukan cuma kau simpan di pikiran saudara, tapi kau mengerjakan dalam hidupmu. Dan tiba-tiba perjanjian kamu ini dibuat, itu akan bekerja detik engkau mengerjakan firman yang kau taruh di hati dan di pikiranmu, engkau lakukan. Itulah saatnya covenant berlaku. Sebab dia mau tak kasih firmanku, dia di pikiranmu. Kerjakan. Kalau kau mau kerjakan, artinya kau deal dengan aku mau.
dan akan bekerja. Dan betul saudara, setiap kali engkau pegang firman, engkau percaya, dan bukan cuma percaya toh, engkau melakukan firman itu, disitulah terjadi terobosan keajaiban yang luar biasa. Aku taruh perjanjianku di hatimu. Apakah kau menerimanya dan mengerjakannya? Itu pertanyaannya. Hari ini, kita semua para pendoa ini, kalau engkau belajar ambil firman itu, dan kau taruh di hatimu, dan kau mengerjakan. Saya percaya, ada begitu banyak doa-doa yang ajaib, yang luar biasa, yang kau alami dalam hidupmu, saudara. Amin. Engkau akan mengalami. Saya baca tentang seorang pendeta dari Inggris, Smith Wigglesworth. Ini orang yang luar biasa, saudara. Dia menyembuhkan, membangkitkan banyak orang mati, saudara. Saudara, ini doa yang nggak masuk akal. Tapi Smith Wigglesworth ini pendeta dari Inggris. Dia membangkitkan puluhan orang dari kematian. Dengan cara yang nggak masuk akal. Tapi terjadi itu, saudara. Saya percaya ini orang punya special covenant dengan Tuhan. Sampai dia begitu berani mendoakan orang yang sudah mati. Dan orang itu dibangkitkan. Dia tahu hati Tuhan. Dan dia pegang firman-Nya. Dia taruh di hatinya. Ini bisa dibangkitkan. Waktu dia mengerjakan dengan iman, itu orang-orang mati dibangkitkan. Puluhan, saudara, orang yang dibangkitkan dari kematian. Paul Yonggi Cho, saya tahu, saya percaya, dia pasti punya sebuah covenant dengan Tuhan yang sangat kuat. Itu pendeta yang barusan meninggal dari Korea, saudara. Dia mengerjakan banyak hal-hal yang spektakuler. Bahkan membangun gereja di masa krisis. Tuhan menolong dengan ajaib orang itu. Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup orang itu, saudara. Saya percaya dia punya sebuah covenant yang besar. Saudara, hari ini giliran saudara dan saya. Amin. Amin. Giliran kita hari ini. Amin. Kita mengalami perjanjian yang kuat dengan Tuhan. Apa yang dia taruh di hatimu dan di pikiranmu firman-Nya. Pegang, kerjakan. Ya Tuhan, aku siap mengikat perjanjian dengan Engkau. Dan kita akan melihat banyak perkara ajaib engkau hadapi dan engkau alami di dalam kehidupan. Tuhan kita, Tuhan perjanjian. Waktu dia lihat perjanjiannya, dia ucapkan ke seseorang, dan orang itu merespon, maka doa-doa yang dinaikkan orang itu adalah juga kerinduan hatinya Tuhan. Dan dia berkata, aku berdiri di pihak. Saudara, perjanjian dalam orang-orang Ibrani, saudara. Artinya, mereka ngomong gini, kalau aku ini susah, ya kamu harus nolong aku. Kalau aku ini senang, kamu senang bersama-sama dengan aku. Itulah perjanjian. Saudara, ketika dua orang menikah, ada perjanjian diucapkan dalam suka dan duka, kaya atau miskin, di atas atau di bawah, betul? Artinya suami istri itu dua-dua mesti ngalami bareng. Nggak bisa isu gini. Oh, kalau suaminya miskin tak tinggal, aku cari laki-laki lain. Nggak bisa, saudara. Perjanjian itu ngomong dalam suka dan duka. Sehat atau sakit, ya kan? Dalam perjanjian pernikahan. Kenapa? Artinya kita bareng terus. Saudara, Tuhan ngomong, aku akan bersama dengan kamu. Saya mau tanya, saudara. Apakah Tuhan pernah susah? Nggak pernah, saudara. Dia Tuhan yang maha berbahagia. Dan kalau engkau punya perjanjian dengan dia, artinya kalau engkau susah, kata Tuhan, aku akan ikut susah dengan kamu. Dan aku akan mengubah kesusahanmu menjadi sukacita. Sebab dia nggak pernah izinkan anak-anaknya mengalami semua kesusahan. Amin, amin. Begitu kau dibuka tentang perjanjian, covenant, dan kau masuk ke dalamnya, kau tahu, saudara. Saya percaya, ada sebuah unlock. Sesuatu yang dibuka Tuhan. Sebuah pintu baru, sebuah breakthrough baru, terobosan baru. Engkau alami dalam kehidupan doamu. Dan kau akan melihat bagaimana sebuah keajaiban dia buat. Saya dalam hidup saya, saudara, saya ini punya perjanjian dengan Tuhan. Walaupun bukan perjanjian yang gede-gede, saudara. Perjanjian yang kecil-kecil, nggak gede kok, saudara. Ketika pertama kali saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, tahun 91. Saya sekolah Alkitab. Saya ngomong sama Tuhan, hari ini aku berikan hidupku kepadamu, Tuhan. Tuhan, aku akan mengurusi pelayanan. Aku nggak mau ngurusin masalah duit. Saya ngomong sama Tuhan, apakah engkau mau? Kalau engkau yang mencukupkan hidup, dan aku ini tugasku melayani engkau saja. Biarkan aku tidak usah mikir duit. Tuhan yang mikir. Aku mikir pelayanan untuk Tuhan. Saya naikkan itu seperti itu, doa permohonan. Saya nggak bisa paksa Tuhan, saudara.
Saya hanya menaikkan ke Tuhan. Dan hari itu saya tahu, dia agree, dia setuju. Dan dia berkata, baik, mulai hari ini, kamu layani aku. Aku akan mencukupkan kebutuhan. Betul, saudara. Sejak perjanjian itu saya buat dengan Tuhan. Dompet saya nggak pernah kosong. Dompet itu ya, nggak pernah kosong. Walaupun saya tuh kuliah, saudara. Saya itu bukan orang, kalau saya kuliah di Ungaran. Saya itu dari luar pulau, saya orang Makassar, saudara, yang pindah ke sini. Saya nggak disupport orang tua saya. Saya bilang nggak usah kirimin duit. Tapi harus mau belajar Tuhan, kita punya perjanjian. Dan sejak saya kuliah, Tuhan mencukupkan kebutuhan saya, saudara. Sekalipun saya belum kerja, saya ini perantau, nggak kenal sama-sama, tapi kebutuhan saya selalu tercukupin. Saya lihat, sejak saya kuliah, sampai hari ini, saudara. Oh Tuhan, dompet itu nggak boleh kosong loh Tuhan. Sebab kita sudah punya perjanjian sekian puluh tahun, 30 tahun yang lalu. Dan perjanjian Tuhan, covenant-nya tidak selesai. Tetap berlangsung. Itu masalah kecil kok, saudara. Ya, cuma masalah uang di dompet. Aku melayani engkau yang mencukupkan keperluanku, saudara. Dompet itu nggak pernah kosong. Selalu ada mujizat keajaiban. Ketika dompet kosong, saya tahu, Tuhan, mujizat akan terjadi. Banyak orang dompet kosong menjadi mengerikan. Aduh, kosong dompetnya. Tapi bagi saya bersyukur. Sebab itulah hari di mana saya sedang menantikan Tuhan. Engkau punya covenant dengan aku. Bahwa akan mencukupkan kebutuhanku. Tidak lama, pasti diisi. Nggak tahu gimana caranya. Nggak pelayanan, nggak apa, tetap ada uangnya tercatat. Sebab saya percaya Tuhan, kita ini punya covenant. Ajaib. Saudara, saya tahu. Amin. Ada covenant lain yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dengan Tuhan, aku melayani engkau, aku percaya. Engkau sedang menolong aku dalam setiap pelayanan kita punya covenant itu Tuhan. Aku pokoknya nomor satu Tuhan aku urusin. Tuhan urusin kebutuhan. Dan betul saudara, di masa pandemi, covenant Tuhan tetap berlangsung. Covenant Tuhan tidak kenal musim. Perjanjian Tuhan tidak kenal musim. Musim kering, musim dingin, musim panas. Dan tetap jalan saudara. Di musim pandemi saudara, di mana banyak gereja mengalami krisis. Dan Tuhan, bukan kau punya covenant dengan aku. Di saat seperti itu, kami bangun banyak gedung-gedung baru. Bangun kantor, bangun panti asuhan. Kami membangun sekolah, SMP dan SMA. 4 tingkat. Amin. Di masa pandemi. Amin. Haleluya. Ada sebuah covenant di antara kita, Tuhan. Yang membuat semua yang mustahil di masa pandemi. Engkau kerjakan di tengah-tengah. Saudara, waktu saya pelajari tentang doa dan covenant yang disatukan, efeknya sangat ajaib. Perkara ajaib yang luar biasa. Amin. Dikerjakan. Saya berdoa saudara, firman hari ini tembus dalam hati saudara. Kerjakan. Dan saya percaya doa dalam Zoom malam hari ini, engkau akan mulai melihat keajaiban. Doa-doa yang tidak masuk akal. Waktu kau naikkan, didengar, dijawab Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, hamba-Mu telah sampaikan pesan firman hari ini tentang doa dan covenant perjanjian. Waktu dua disatukan menjadi satu dan kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya apa yang Yosua pernah alami. Doa yang luar biasa didengar Tuhan akan kami alami. Apa yang Elia pernah alami akan kami alami. Apa yang Nuh pernah alami, kami alami. Apa yang Abraham pernah alami akan jadi bagian hidup kami. Karena kau panggil kami, calling kami menjadi pendoa-pendoa. Bukan sekedar berdoa dan tanpa hasil. Kami berdoa dan kami lihat surga menjawab doa-doa kami. Kami bersyukur buat malam hari ini. Berkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Masukkan perjanjian-Mu dan kami mau terima itu Tuhan. Kami dan Tuhan. Kami dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kami. Bersyukur buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Selamat malam. Tuhan berkati, saudara. Udah seminggu saya batuk, datangnya mendadak. Kadang-kadang mau minum pun batuk. Kalau batuk terlalu keras, kadang-kadang keluar darah. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang keluar darah. Ya memang batuk kalau mau datang nggak pakai permisi Pak. Dia datang tiba-tiba biasanya.
Dokter ada bilang saya punya apa itu memang ada luka paru-paru. Oh gitu. Ada sedikit luka, tapi batuk jangan dipaksakan. Saya bilang saya nggak paksakan. Dia tiba-tiba punya, saya bilang gitu. Iya. Hari ini, aduh, udah batuk-batuk juga, gigiku sakit juga. Oke ya, malam ini kita percaya Tuhan Yesus sembuhkan ya. Saya percaya, saya sangat percaya. Ya, tadi malam ini kan kita sudah dengar soal covenant ya. Saya ini punya perjanjian dengan Tuhan. Waktu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, kalau jadi hamba Tuhan biasa nggak usah deh Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan luar biasa supaya jadi berkat. Ya, kalau biasa-biasa nggak bisa jadi berkat. Ya, kita percaya malam ini Pak Acan diberkati. Kita akan sama-sama doa Pak Acan supaya sembuh ya. Baik, ada lagi yang sakit enggak? Yang mau minta doa supaya sekaligus? Saya Pak, besok tes Pak. Hermanto Pak. Oh sekalian. Saya besok tes Pak. Besok mau tes ya, oke. Ya. Bu Sri Yunani apa Yunati minta keturunan ya? Iya Pastor. Dan Yunati. Sudah berapa tahun nikah? Tanggal 26 Maret nanti 3 tahun Pastor. Waduh, masih belum apa-apa. Tuhan nanti kasih itu ya. Tuhan kasih nanti ya. Amin. Ya, saya bolak-balik orang doain orang yang mandul apa semua itu Tuhan kasih ya. Yang penting percaya ya. Amin. Baik, kita berdoa dulu. Nanti kemudian saya berdoa buat Ibu Kristina dan juga Pak ini ya. Pak Acan kita doa dulu. Mari saudara kita angkat tangan, kita berdoa buat Pak Acan. Tuhan, kami saat ini sepakat bertindak dalam nama Yesus. Engkau sudah memberi kami otoritas memerintahkan sembuhkan orang sakit. Karena saat ini dalam nama Yesus kami lepaskan kesembuhan mengalir atas Pak Acan. Engkau dengar keluhannya, paru-parunya mungkin ada yang luka atau infeksi atau apa, Tuhan yang tahu, kami tidak tahu. Semua gangguan batuk Tuhan kami berkata sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Segala setan kuasa apapun yang membuat sakit pada tubuh Pak Acan, kami ikat enyahkan dari tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan urapan kuasa kesembuhan mengalir, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Pak Acan saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, semua batuk enyah, tidak ada lagi batuk. Semua sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada yang tidak beres pada paru-parunya, saat ini juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kekuatan yang baru mengalir atas Pak Acan. Dia boleh disembuhkan dari segala batuk, diabetes juga semua pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Ibu Sri Yuniarti ke dalam tangan-Mu. Itu di sampingnya siapa? Suaminya ya? Oh bukan ya? Suaminya itu ya? Bukan Mik. Pastor. Ya, suaminya ya? Ya. Coba pegangan tangan kalian dua. Pegangan tangan. Siapa nama suami Bu Sri Yuniarti? Nathan Pastor. Tuhan, kami memberkati pernikahan mereka. Engkau janji memberikan kandungan dan kandungan itu untuk mengandung dan melahirkan anak. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami kuduskan dengan darah-Mu kandungan daripada Ibu Sri Yuniarti juga suaminya Nathan kami kuduskan. Dalam nama Yesus biar hubungan mereka sebagai suami istri Tuhan berkati. Agar dalam waktu segera mereka boleh mendapatkan keturunan. Tuhan katakan jangan khawatir, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Aku akan memberkati engkau. Sehingga dalam waktu dekat engkau akan bisa mengandung. Engkau akan bisa memiliki anak sebagaimana engkau rindukan. Karena Tuhan katakan ada kekhawatiranmu dalam hidupmu. Karena engkau merasa gimana nih Tuhan. Kita udah 3 tahun kawin kok masih seperti ini. Tuhan katakan, aku mendengar menjawab doamu. Tuhan akan memberkati sehingga engkau akan mengandung. Dan nanti engkau akan memiliki seorang anak. Kami lepaskan berkat-Mu atas kandungan Ibu Sri Yuniarti dan hubungan dia dengan suaminya Nathan. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan akan menanam benih ilahi dalam kandungannya. Sehingga dia boleh memiliki keturunan. Oleh karena pertolongan berkat. Dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan dengar jawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemudian Ibu Kristina mau vaksin ya? Apa? Mau PCR ya? Bapak kami lepaskan buat Ibu Kristina. Kami lepaskan kuasa kesembuhan sempurna atas tubuhnya dalam nama Yesus daripada COVID.
Sehingga pada waktu tes nanti Tuhan, biarlah tidak lagi ada positif tapi sudah negatif. Kami ikat segala kuasa apapun yang mencoba mengaruhi hati pikirannya, membuat dia khawatir susah, kami tolak dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesehatan, kesembuhan sempurna dari Ibu Kristiana yang ada di Hong Kong, sehingga dalam tes nanti dia betul-betul negatif. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, Ibu Ruth minta doa apa, Bu Ruth? Perut, Pastor. Apa? Sakit perut? Sembuh. Oke, kita berdoa ya. Kamu angkat tangan kanan, angkat ke Tuhan, tangan kiri pegang perutnya. Bapa, kami lepaskan kesembuhan dari Tuhan Yesus terjadi atas Ibu Ruth saat ini. Tuhan jamah Tuhan perutnya, Tuhan jamah menstruasinya, Tuhan jamah seluruh organ-organ tubuhnya, apapun darahnya dalam nama Yesus. Semua sakit perut kami ikat, kami enyahkan dari tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus hancurkan. Kami lepaskan urapan kesembuhanmu, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Saat ini, jadilah sembuh Ruth dalam nama Tuhan Yesus. Perutmu tidak akan sakit-sakit lagi, tapi benar-benar sembuh sempurna dalam nama Yesus Tuhan, sekarang dan selamanya. Terjadi mujizat kesembuhan atas Ibu Ruth dalam nama Tuhan. Amin. Oke, Pak Fereli minta doa apa ini? Ya, Tuhan berkati, Bu. Saya darah tinggi, Kak, sama kolesterol, Pak. Oke ya. Jaga makan ya. Iya, Pak. Bapak, kami lepaskan kesembuhan daripada Tuhan Yesus terjadi atas Pak Ferry Lim. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir kesembuhan daripada Tuhan atas tubuhnya, tensi darahnya semua sembuh, pulih, normal, stabil Tuhan. 120/80 dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan juga jamah Tuhan agar kolesterolnya semua Bapak, semua normal, semua sehat dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk sakit penyakit apapun kami patahkan, hancurkan dari kehidupannya dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur Tuhan Yesus, Pak Ferry Lim disembuhkan sempurna saat ini juga. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin.